Sore teman-teman, perkenalkan nama saya Cynthia Syati Imun. Saya mahasiswa dari Prodi D3 Kepamatan ND Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang emosi dan motivasi pada pasien yang mengalami gangguan kesehatan paru. Yang pertama, emosi. Emosi adalah perasaan yang muncul dalam diri manusia sebagai reaksi terhadap suatu keadaan atau situasi tertentu. Emosi dapat berupa perasaan tidak senang dan perasaan senang seperti marah, takut, dan cemas. Setelah itu, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan untuk memotivasi. Motivasi berasal dari pada diri sendiri atau orang lain. Motivasi juga merupakan sejumlah proses yang bersifat internal atau eksternal bagi seseorang individu yang menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan fanatisme dalam hak melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan emosi dan motivasi pada pasien gangguan kesehatan paru. Gangguan kesehatan paru merupakan kondisi kronis yang kompleks yang tidak hanya berdampak pada fungsi fisik, tapi juga pada kesehatan mental pasien. Seseorang peneliti menunjukkan bahwa emosi dan motivasi memainkan peran penting dalam proses penyembuhan dan kualitas hidup pasien dengan gangguan kesehatan paru. Pasien dengan gangguan kesehatan paru sering mengalami berbagai emosi seperti kecemasan, depresi, kemarahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketakutan akan kematian, rasa kehilangan kendali, rasa malu dan stigma, rasa frustasi dan marah. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dengan gangguan kesehatan paru meliputi dukungan sosial, tujuan pribadi, dan persepsi. Yang berikutnya, dampak emosi pada pasien yang mengalami gangguan kesehatan paru. Yang pertama, kecemasan. Kecemasan yang berlebihan dapat menyebabkan hiperventilasi atau pernapasan cepat dan yang dalam, yang dapat membuat paru-paru bekerja lebih cepat. Yang kedua, stres. Stres kronis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi paru seperti pneumonia dan bronkitis, dan juga dapat memperburuk gejala penyakit paru, yaitu PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Yang ketiga, marah. Marah yang tidak terkendali dapat meningkatkan ketekanan darah yang mempercepat detak jantung, yang dapat membebani paru-paru dan meningkatkan risiko penyakit paru-paru. Selanjutnya, motivasi perawat pada pasien yang mengalami gangguan kesehatan paru agar pasien tidak merasa cemas terhadap penyakit yang dideritanya. Yang pertama, edukasi. Memberikan informasi yang jelas tentang kondisi kesehatan paru dan pentingnya pengobatan serta langkah-langkah pencegahannya. Yang kedua, dukungan emosional. Mendengarkan keluh kesah pasien dan memberikan dukungan emosional untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan pada pasien. Yang ketiga, menetapkan tujuan. Membantu pasien untuk menetapkan tujuan kesehatan yang realistis dan memberikan pujian saat mencapai kemajuan. Yang keempat, memberikan contoh, menjadi teladan dalam gaya hidup sehat seperti tidak merokok dan menjalani pola makan yang sehat. Yang kelima, pemantauan berkala, melakukan kunjungan rutin untuk memantau perkembangan kesehatan pasien dan memberikan motivasi untuk tetap berkomitmen pada perawatan kesehatan. Berikutnya, cara mencegah agar tidak terkena gangguan kesehatan paru. Yang pertama, hindari merokok atau asap rokok, menjaga kebersihan lingkungan dan juga kebersihan diri. Yang ketiga, olahraga yang teratur, karena olahraga juga perlu dilakukan karena kita butuh tenaga. Yang keempat, konsumsi makanan yang bergizi. Nah, selanjutnya cara pengobatan pasien dengan gangguan kesehatan paru. Yang pertama, rehabilitasi paru, obat-obatan, operasi, dan perubahan gaya hidup. Teman-teman, terima kasih. Semoga penjelasan yang saya berikan kepada teman-teman semua bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dari penjelasan saya tadi. Sekurang-kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.